muncul misalnya para pejabat yang ditangkap oleh polisi gitu, ada menteri-menteri yang aktif itu muncul kan dari kreasi-kreasi itu kalau orang yang tidak biasa, oh ini adalah era AI atau lihat produk-produk AI, mereka akan bingung. Nah ini sekarang kita berada di dalam dunia yang semakin sulit dipercaya. Ini beneran apa enggak? Hai teman interaksi, selamat datang di podcast Interaksi, membahas isu terkini secara lebih mendalam, faktual, dan psikologi bersama Naila Husna, yang tentunya di setiap episode Interaksi kita akan hadirkan informasi yang sangat menarik untuk disimak, sangat penting tentunya, dan kali ini kita akan membahas mengenai AI. Artificial Intelligence yang ternyata semakin kesini semakin semakin menunjukkan tajinya. Apakah AI semakin menguasai dunia? Lalu bagaimana dengan peran manusia? Nah, kita akan membahasnya bersama seorang pakar digital, pemerhati budaya sekaligus pakar komunikasi digital, Dr. Firman Kurniawan. Halo Dr. Firman. Halo, selamat sore Mbak Naila. Terima kasih waktunya sudah hadir di interaksi kali ini. Suatu kehormatan nih untuk saya, karena kemarin juga langsung dikirimin ya bukunya ketika kita benar-benar ingin membahas mengenai retasnya batas di tengah dominasi artificial intelligence. Ini dia nih bukunya ya, teman interaksi. Jadi Dr. Firman ini adalah seorang penulis buku, dosen, masih mengajar sekarang ya Pak ya. Masih. Okay. Kemudian juga narasumber di berbagai stasiun televisi nasional dan juga sering diundang as a konsultan komunikasi digital di beberapa instansi, sejumlah instansi pemerintah maupun swasta. Betul sekali. Kenapa Dr. Firman? Karena memang ini sesuai dengan tulisan ini adalah buku yang kelima dengan series Digital Dilemma. Ya. Saya ketika Pak Firman mengirimkan buku ini deg-degan gitu ya, bisa nggak baca dalam 1 hari 1 malam? Ternyata bisa Pak, karena isinya emang daging semua. Dan bahasanya mudah kan? Bahasanya sangat mudah, betul. Walaupun substansinya tidak menjadi receh. Nah itu dia, wah berat nih kayaknya nih. Nah sebelum kita bahas bedah lebih mendalam mengenai AI ini, Pak Firman bisa dijelaskan apa akhirnya yang membuat Anda tergerak buat bikin buku ini? Jadi sebetulnya buku ini adalah tadi sudah disebutkan Mbak Naila, buku yang kelima. Saya pertama kali menerbitkan buku itu tahun 2020, Digital Dilemma yang pertama itu tentang adopsi media digital di Indonesia. Sebetulnya itu juga merupakan kelanjutan dari disertasi doktor saya waktu itu menulis tentang intinya adalah bagaimana sih nasib manusia itu kalau di hadapan teknologi. Kan saya kebetulan S3-nya di ilmu filsafat di Universitas Indonesia, itu kan selalu membicarakan tentang manusia, tentang etika, tentang kebahagiaan, tentang penderitaan. Nah itu eksistensialisme dan sebagainya itu menjadi bahasan di filsafat. Nah dan kebetulan waktu itu ada seorang ilmuwan, sebetulnya sudah lama dia berkecimpung di bidang informasi. Beliau adalah sosiolog juga filsuf. Itu menulis tentang network society, masyarakat berjejaring yang terbentuk akibat intensnya penggunaan perangkat digital. Nah, kemudian oleh pembimbing saya, promotor saya ditantang dengan semakin maraknya teknologi digital ini, kira-kira nanti ujungnya nasib manusia seperti apa? Waduh. Nah, itu kemudian inti dari disertasi saya tentang itu tadi, nasib manusia di hadapan teknologi. Itu kalau kita terpleset, tidak bijak menggunakan teknologi, otentisitas kita akan hilang. Teknologi yang pada awalnya merupakan perangkat untuk membantu kita, memudahkan pekerjaan kita, itu bisa menjadi tuan kita. Kita dikuasai oleh teknologi. Nah, dari disertasi yang mungkin kompleks pembahasannya, bahasanya filosofis, rumit, saya punya janji, ini harus saya turunkan menjadi bahasa yang lebih mudah,
dan disebarluaskan. Kita boleh terkagum-kagum dengan teknologi, tetapi harus tahu bahwa selain dia punya manfaat juga bisa menggerus eksistensi manusia. Nah, itu yang penting untuk diketahui dan Betul. dituliskan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Nah, di sini. selain Walaupun itu sebenarnya tidak sesederhana itu ya. Selain itu juga saya ambil kasus-kasus yang muncul per seminggu. Ya. Jadi misalnya waktu di buku 1 itu ada istilah cancel culture misalnya. Nah ini saya lihat peristiwanya seperti apa, kemudian saya coba bahas bagaimana media sosial memunculkan budaya yang disebut dengan cancel culture ini. Yeah. Kemudian apa ini nanti implikasinya kepada orang. Nah jadi ada kasusnya, ada pembahasannya, kemudian ada jalan keluarnya. Nah jadi para pembaca cukup jelas tadi. Kita bukan menolak teknologi, kita juga tidak sepenuhnya menerima, tapi kita harus kritis terus terhadap teknologi. Harus kritis terus. Betul. Karena semakin berkembang, kemudian juga nanti implikasinya ini banyak ya dampaknya ternyata untuk kesehatan mental nih ya teman interaksi. Ada istilahnya popcorn brain, kemudian brain rot. Nah ini harus kita pahami bersama sebagai orang tua, jangan sampai nantinya kita bukan mencetak generasi emas, malah generasi cemas dengan adanya seperti ini. Nah, Pak Firman, tapi kenapa sih AI itu adaptasinya begitu cepat, begitu masif, dan sudah menguasai ataupun mengubah segala lini kehidupan saat ini? Ya selain para pengembang platformnya, pengembang sistemnya ini berlomba-lomba ingin menjadi yang pertama, itu ingin menjadi pertama itu kemudian menggelontorkan investasi yang begitu besar, promosi yang begitu besar. Seluruh dunia ini diajak untuk terlibat dengan seluruh dunia terlibat ini dua macam. Yang pertama adalah perangkat dan sistem ini dikenal. Yang kedua data kita itu sebetulnya dipakai. Waktu misalnya peluncuran ChatGPT tahun 2022 bulan November itu kan gratis dipakai seluruh dunia, kemudian juga dibicarakan oleh orang. Akhirnya ketika semua membicarakan, pengen nyoba apa sih, ngeprom itu apa sih, hasilnya apa sih. Nah itu, tapi sambil sebetulnya mulai email kita masuk, kemudian tipe-tipe pertanyaan kita itu juga masuk, itu digunakan untuk menyempurnakan sistem mereka. Berarti sebetulnya tidak ada jaminan keamanan untuk seseorang yang menggunakan ChatGPT. Sampai sekarang regulasinya itu gimana kalau Pak Firman lihat? Ketika kita tidak berhati-hati, memang ada banyak tawaran-tawaran penggunaan ChatGPT yang harganya murah, kemudian juga itu tadi dibalik ke kegratisan itu, sebetulnya kita diambil. Selain tadi kalau keamanan artinya dicuri dan sebagainya, tapi tidak dicuri pun sebenarnya diambil terus-menerus. Nah kata itu kita. yang perlu diwaspadai. Kenapa Pak Firman? Karena sekarang tuh banyak Gen Z yang lebih milih curhat ke AI dibanding curhat ke psikolog. Betul sekali. Nah, mereka nggak tahu tuh sebenarnya nantinya tidak ada yang bisa menjamin sistem keamanan datanya seperti apa. Kan sampai sekarang juga masih terus digodok ya kalau nggak salah di Kementerian Komdigi itu begitu. Nah ini perlu menjadi kewaspadaan bersama ya. Hati-hati, jangan selalu menjadikan ChatGPT itu adalah segalanya, apalagi teman curhat ya Pak Firman. Oh iya, betul. Kita kan dia mempunyai perangkat penyimpan data dan pengolah data yang lebih besar, tujuannya untuk membangun algoritma yang lebih identik dengan penggunanya. Jadi Mbak Naila ini kan punya kembaran yang namanya algoritma. Itu perangkat itu lebih kenal Mbak Naila dibanding Mbak Naila sendiri. Nah loh, masa diri kita yang lebih kenal jadi algoritmanya ya, bukan diri kita sendiri. Dan itu dikuasai oleh para pengembang platform. Kira-kira nanti minggu depan Mbak Naila belanja apa, mereka sudah tahu platform. Waduh, ini makin deg-degan ya Pak, kalau kita ngomonginnya kayak gini. Jadi satu sisi perkembangan teknologi itu ada sisi optimisme, tapi ada pesimismenya juga. Pasti. Penjelasannya, Pak Firman? Ya, jadi hakikat dari teknologi itu kan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi sebetulnya kalau kita ngomong teknologi tidak perlu yang rumit, yang alatnya yang canggih. Ketika kita kenal batu untuk memecahkan tempurung kelapa, itu pun adalah teknologi. Ketika kita ingin menyimpan air dalam jumlah yang banyak menggunakan tadi batok kelapa kita simpan, itu adalah teknologi. Nah, sekarang teknologi ini berkembang
selain tadi untuk membantu manusia, itu juga untuk memberikan kepastian. Nah, itu ciri dari teknologi informasi. Informasi ini adalah substansi yang digunakan untuk memberikan kepastian. Nah, para pemasar, politisi, dan sebagainya, itu kan ketika melakukan aktivitas itu selalu investasi. Nah, mereka ini berpikir, bagaimana caranya saya ketika berinvestasi bisa balik. Nah, itu antara lain bisa diperankan oleh informasi. Semakin banyak informasi yang dikumpulkan tadi, termasuk diolah menjadi algoritma, itu semakin tahu. Saya kalau invest untuk membuat sepatu dengan harga 100.000, saya produksi 1.000 pasang, tidak boleh ada yang tersisa, harus pasti terjual. Nah, itu kan harus tahu informasi calon pembelinya. Terus kapan membelinya, mereka biasa beli di mana. Nah, itu semua dikumpulkan dengan perangkat teknologi informasi. Jadi sebetulnya arahnya awalnya seperti itu. Arahnya untuk mendapatkan kepastian. Untuk kepastian. Tapi justru malah banyak yang terdampak dengan ketidakpastian lapangan pekerjaan dengan adanya AI itu. ini. Ketika semakin sempurna, itu yang terjadi. Apa saja sih kira-kira yang sudah terasa sekarang dan yang akan datang untuk jenis pekerjaan yang bisa tergantikan oleh AI ini? Kita sering mengkaitkan bagaimana jika artificial intelligence ini semakin sempurna. Di buku saya sebelumnya, justru di Digital Dilemma 4 itu membicarakan tentang relevansi manusia. Artificial intelligence dalam kaitan dengan relevansi manusia. Jadi pembicaraannya itu agak jauh gitu. Nanti kalau AI ini semakin berkesadaran, semakin cerdas dan sebagainya. Sebetulnya sebelum mencapai itu pun, contohnya Asosiasi Penulis Skrip Film di Amerika, itu demo. Karena sudah ada perangkat artificial intelligence yang bisa menuliskan skrip, membuat film yang sangat memukau dan luas. Nah, ini kemudian para penulis skrip tadi kan, loh nasib saya gimana? Padahal kalau kita lihat perkembangan AI sekarang ini masih generatif AI, belum yang namanya agentic AI. Generatif AI ini ya seperti Mbak kenal ChatGPT, kita nge-prompt keluar. Kemarin yang Mei tahun 2025 VEO 3, kita nge-prompt, jadi video, jadi film. Itu masuk masih advance, itu masih AI yang menengah. Itu yang generatif AI. Yang berikutnya itu juga akan terjadi di tahun 2025 ini yang namanya agentic AI. Kayak gimana tuh agentic AI? Gampangnya ya seperti Tesla. Dia bisa mengemudikan kendaraan, kemudian sambil belajar data-data yang dia dia serap dari lingkungan tempat bekerjanya perangkat, nanti dia akan menjadi lebih sempurna. Sehingga semakin lama yang namanya agentic ini tidak butuh lagi manusia. Waduh, dan sudah, jadi menakutkan ya? Itu. Dan sudah kemarin saya dapat kiriman ada 3 handphone yang pakai aplikasi artificial intelligence saling ngobrol. Mereka saling berkomunikasi itu ya. Dan terakhir mereka menggunakan bahasa mesin yang tidak kita ketahui. Itu dia, itu agentic AI. Dan kalau di bukunya Yuval Noah Harari yang menulis Sapiens itu ada sebuah pertambangan itu yang bisa mengadministrasi aktivitas pertambangan. Jadi bahan baku yang digunakan untuk pertambangan ini apa saja, butuhnya berapa banyak, kemudian sampai menyimpan harus disimpan di mana, sampai membeli bahan yang baru dan menjual. Itu ada 3 entitas, pelaku pertambangannya, pelaku pengirimannya, dan pelaku pembeliannya, itu semua yang ngerjain AI tanpa satu orang pun manusia. Saya jujur aja nih teman interaksi belum kebayang banget nih nantinya masa depan kita kayak apa. Tapi justru dari sini ini menjadi warning ya untuk kita bersama. Mengingat kita apa sih yang harus manusia persiapkan untuk katakanlah 5 tahun dari sekarang 2030 atau ke depannya. Nah, kita tidak boleh menganggap AI itu adalah maha sempurna. Tidak boleh menganggap dia bebas dari cacat. Banyak bukti, bahkan di Tesla sendiri itu dapat peringatan dari Komisi Keamanan Amerika. Itu dia pernah nabrak orang. Ketika ada orang nyebrang dia harusnya ngerem, malah nabrak. Setelah diselidiki, agak lama itu di awal apa ya? Nah itu karena belum ketemu disebut sebagai black box.
problem. Okay. Nah ini apa ya? Nah ternyata setelah agak lama diselidiki, karena tidak pernah ada data yang dimasukkan tentang bagaimana kalau berhadapan dengan orang menyeberang. Jadi artinya AI ini bekerja berdasarkan data yang sudah pernah dimasukkan. Kalau ada data baru yang kasus baru, dia itu tidak ngerti harus apa. Belum ngerti. Nah ini kelemahan yang pertama. Makanya sampai hari ini belum ada kan artificial intelligence yang bisa digunakan untuk memprediksi pasar saham misalnya. Iya. Saya harus beli atau harus jual, belum ada kan? Nah itu karena dia bekerjanya berdasarkan data yang sudah ada, betapapun banyaknya. Katakanlah misalnya data pasar saham mulai tahun 1940 sampai tanggal 24 Juni 2025 dimasukkan semua. Nah, kemudian algoritmanya misalnya secara sederhana, kalau tanggal genap jual, kalau tanggal ganjil beli. Nah, saya ini di tanggal 25 ini berarti harus jual atau beli gitu kan? Itu belum bisa tuh. Nah, ketika menurut algoritmanya tadi kalau genap jual, kalau ganjil beli, mestinya 25 saya beli. Tapi ketika semua orang seperti itu, kan akhirnya nggak ada nilainya nih. Iya. Akhirnya orang akan membalik sentimennya. Okay. Nah, itu tidak akan terbaca oleh AI. Sentimen yang tiba-tiba berubah tidak bisa diprediksi oleh AI. Takut juga kali ya AI-nya takut dihujat sama netizen kalau sampai salah. Nanti nih prediksi pasar saham ya mengenai uang nih ngeri-ngeri ya. Nah, itu. Oke, jadi nih Pak Firman, tadi kan ada beberapa pekerjaan yang memang sudah sangat tergantikan ya. Betul. Di sekarang maupun nanti era yang akan datang. Contohnya kalau kita ngomong soal media nih ya, televisi konvensional saja sudah banyak nih ya per-layoffan di mana-mana. Itu juga karena beberapa dari mereka sudah menggunakan AI sebagai mungkin pembaca beritanya. Betul. Gitu ya, sudah dapat semakin kesini semakin dikreasikan sesuai dengan imajinasi dan visual dari kebutuhan media informasi itu sendiri ya. Nah terus kalau kayak misalnya apalagi tuh Pak Firman, kalau kayak podcast gini nggak mungkin tergantikan ya? Ketika semakin ada seninya, ada nuansa yang lebih dalam, sesuatu yang mengandung kejutan, AI itu nggak bisa. AI nggak bisa sesuatu yang saya pernah berpikir kira-kira tulisan saya masih akan laku nggak ya? Nah, saya yakin masih laku karena saya punya misalnya tiba-tiba untuk menulis sesuatu saya ambil dulu cerita dari film, gitu kan. Kemudian saya ulas sebagai kasus, kemudian saya kasih teorinya. Nah, untuk belok-belok ke sana AI nggak bisa. Belum bisa. Nah itu jadi kita tenang. Ketika pekerjaan kita mengandung kreativitas, ketika mengandung kebaruan yang sifatnya katakanlah impulsif seperti seniman itu yang mengekspresikan perasaannya, AI belum bisa. Oke, 14% pekerja dunia kehilangan pekerjaan akibat AI. Ini dilema dan tantangan bagi Gen Z ya, Pak Firman. Betul. Apa yang perlu dipersiapkan Gen Z? Skill-skill yang dibutuhkan untuk bisa tetap bertahan di masa yang akan datang? Saya tetap mereka harus punya pengetahuan dan skill tentang hal yang dasar. Jadi sama seperti misalnya Mbak Naila tiba-tiba mendapatkan pekerjaan menjadi juri untuk rancangan jembatan dari Kementerian PUPR misalnya. Oke, amin. Nah, kita kalau tidak mempunyai pengetahuan dasar tentang jembatan yang baik itu seperti apa, kita tidak akan bisa melakukannya. Jadi kita bisa nge-prompt dan sebagainya, bisa menggunakan AI dan kemudian bisa menilai ini sudah cukup atau belum, ketika kita tahu teori dasarnya. Nah, sehingga justru Gen Z dan sebagainya ini jangan merasa semuanya sudah ada AI, tapi ketika tidak tahu persis bagaimana cara meminta produk dari AI, itu tidak akan bisa dengan tepat kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi gampangnya misalnya saya adalah seniman musik yang menggantungkan diri sekarang mengalihkan kepada artificial intelligence. Saya misalnya ingin nge-prompt ciptakan sebuah lagu yang merdu seperti suaranya Raisa, yang berbeda dari Yura misalnya. Nah, bahasanya kemerduannya Raisa ini apa kalau dibahasakan? Itu harus tepat kita prompt-kan. Yang Yura ini seperti apa? Nah, jadi nge-prompt ini perlu pemahaman bahasa, skill berbahasa untuk menyatakan
apa yang ada di pikiran kita. Jadi bukan sekedar bisa ngetik, bisa menulis, membuat kalimat, pasti beres. Nanti bisa melenceng hasilnya. Nah, itu dia ya. Jadi kita juga harus paham betul bagaimana menerjemahkan isi pikiran kita, supaya AI-nya juga nggak bingung dan nggak keluar jalur ya. Betul sekali. Kemana-mana. Betul sekali. Pak Firman, tadi kalau kita bahas soal prompt itu ya, ini kan keberadaan Google Veo 3 ini cukup menggemparkan masyarakat lini media sosial saat ini. Betul. Katakanlah, jadi kita tuh melihat sesuatu itu bisa dari beberapa sisi. Ada AI yang baru-baru ini viral soal neraka. Keberadaan neraka, dan di situ konten kreator seolah menyelam di dalamnya dengan suasana yang happy, yang bahagia, padahal itu adalah neraka. Nah, ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat ya, Pak Firman. Satu sisi adalah banyak yang menilai dari sisi religius gitu, dari sisi keagamaan bahwa ini tidak pantas dimunculkan dengan karakter yang seperti ini. Nah, sisi lain adalah banyak yang bilang ngapain terlalu kaku sih, ini kan hanya sekedar visualisasi AI. Jadi kita melihatnya dari suatu gambar atau visual yang ditampilkan oleh AI ini bisa menimbulkan ragam reaksi dari masyarakat. Betul, gitu ya. betul. Bagaimana kemudian dunia ini jadi gaduh gara-gara konten yang dibuat oleh AI. Nah, ini seperti apa kalau Pak Firman melihatnya? Justru dengan artificial intelligence ini sekarang sebetulnya seluruh umat manusia ini berada dalam keadaan yang membingungkan. Di batas kepercayaan, batas kepastian, batas asli dengan yang artifisial itu diretas semua. Kita nggak bisa membedakan ini beneran apa enggak. Kemarin setelah Veo 3 itu kan muncul kreasi-kreasi apa namanya ya, termasuk yang tadi siksa kubur dan api neraka dan sebagainya itu orang yang awam itu berpikir ini beneran apa enggak ya. Dan banyak yang kemakan dianggap itu beneran. Muncul misalnya para pejabat yang ditangkap oleh polisi gitu, ada menteri-menteri yang aktif itu muncul kan dari kreasi-kreasi itu. Itu kalau orang yang tidak biasa, oh ini adalah era AI atau lihat produk-produk AI, mereka akan bingung. Nah, ini sekarang kita berada di dalam dunia yang semakin sulit dipercaya. Ini beneran apa enggak? Kemarin waktu media sosial kita kan dibingungkan oleh disinformasi, misinformasi, hoax. Ini sekarang malah disinformasi dan misinformasinya itu tampil nyata dalam bentuk gambar, dalam bentuk suara. Tiba-tiba Pak Jokowi berpidato dalam bahasa Cina. Itu butuh beberapa saat untuk ini beneran Pak Jokowi enggak ya? Nah, itu kalau kita pakai perangkat sih di depan kita tinggal di reverse, ditanyakan ini produk AI atau bukan. Tapi ketika itu berhadapan dengan dunia nyata yang harus cepat diberi tanggapan, itu nggak cepat bisa diputuskan. Deepfake ya. Deepfake. Jadi banyak dari masyarakat yang tertipu dengan keberadaan itu, kita harus benar-benar jeli. Walaupun sebenarnya memang 11-12 ya, mirip banget gitu. Mirip banget. Dengan kondisi kenyataannya ya. Kayak kemarin kan ada dari media Jerman itu memuat memasak Indomie yang natural dengan yang buatan Veo 3. Itu mata biasa tidak bisa dengan cepat mengenali. Oke, jadi Pak Firman, kalau kita lihat ini memang kita mau tidak mau memang harus menerima sekarang teknologi semakin kesini semakin canggih, sudah dikuasai oleh AI. Tapi apakah manusia akan tergantikan oleh AI? Kalau saya, selama manusia itu belajar, dia akan lebih unggul. Bagaimanapun yang ditiru oleh AI kan baru kecerdasan. Di atas kecerdasan itu kan ada wisdom, kebijaksanaan. Jadi bagaimana cara menggunakan kecerdasan itu secara kontekstual. Itu AI nggak bisa. Jadi ketika dipasang kamera elektronik di jalan tertentu, di jalur Transjakarta, selain bus Transjakarta ditilang gitu kan. Nah, ketika ada ambulan lewat, ditilang sama dia. Nah, kalau itu yang menghentikan adalah polisi, kita bisa ngobrol kan. Karena polisi tadi punya kecerdasan kontekstual, punya wisdom. Oh, ini memang harus lewat jalur yang lebih cepat, kalau enggak pasiennya meninggal gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Nah, ketika kita semakin memiliki pengetahuan ditambah dengan wisdom,
itu kita akan tetap unggul dibandingkan artificial intelligence. Oke. Nah, pengalaman Pak Firman sebagai dosen ini kan pasti banyak mahasiswa yang sekarang pakai ChatGPT ya, untuk apapun gitu, untuk mencari bahan-bahan perkuliahan, katakanlah seperti itu. Lalu apa yang selalu Pak Firman sampaikan? Karena kan ini ketergantungan dengan ChatGPT juga tidak baik ya, akan menurunkan kemampuan kognitif atau kemampuan berpikir kritis dari seseorang. Nah, kemudian apa yang Pak Firman sampaikan? Hal yang pertama, saya tidak melarang penggunaan apapun produk AI di lingkungan akademis. Selain itu juga ada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Itu bagaimana penggunaan artificial intelligence untuk karya akademis. Nah, jadi mahasiswa dipersilakan untuk melihat panduan itu. Kemudian secara perangkat, secara sistem, alat ini punya kelemahan tadi. Mbak mungkin pernah menggunakan entah Grok, entah tadi ChatGPT. Ketika ditanya, dia tidak menjawab. Selalu menjawab. Nah, tapi yakinkah kita bahwa jawaban yang dia berikan itu selalu tepat? Nah, di artificial intelligence itu selain ada bias, ada yang namanya AI hallucination. Dia ketika ditanya apapun akan menjawab. Karena sistemnya memang dibuat untuk begitu, tetapi mungkin dia nyomot dari jawaban yang salah. Nah, kita harus waspada. Kita harus waspada. Katakanlah seperti misalnya dipakai di dunia kesehatan untuk mendeteksi gejala kanker atau apa. Mungkin data yang dimasukkan kulitnya orang Asia yang cenderung putih, tapi dipakai untuk orang Indonesia yang cenderung sawo matang. Nah, di AI nggak bisa mengenali itu ketika datanya tidak ada, tidak pernah dimasukkan. Dia mendeteksi, oh ini bukan gejala yang berbahaya. Melenggang aja si pasien, dokternya tenang aja, 3 bulan kemudian ternyata sudah nyebar. Nah, itu bisa salah. Itu bisa salah karena data yang dimasukkan belum lengkap, yang selain itu juga bias. Ketika Mbak bertanya sekarang suku apa yang paling banyak menjadi CEO di Indonesia, pasti orang Jawa. Karena datanya masuk, si Anto suku Jawa, CEO si Budi juga CEO suku Jawa. Nah, karena datanya seperti itu, sama seperti sekantong kelereng 6 diisi warna kuning, 4-nya warna biru, maka yang peluang terambil kan yang paling banyak. Nah, itu data itu seperti itu. Ketika yang dimasukkan adalah CEO itu pasti tadi entah laki-laki dan juga sukunya Jawa, dia ngira yang cocok untuk menjadi CEO adalah laki-laki dan orang Jawa. Nah, itu kan bias. Nah, itu kelemahan yang berikutnya. Nah, selain itu dari sisi orangnya ketika terlalu menggantungkan pada artificial intelligence, itu kognisinya tidak berkembang. Kan di pendidikan itu tujuannya untuk melatih, mengembangkan cara berpikir, kemudian memecahkan masalah dan sebagainya. Ketika itu semuanya sudah diambil alih oleh AI, itu kemampuan kita akan terhambat perkembangannya. Jadi, nah, termasuk ini juga nih Pak Firman. Saya baca buku ini selain menjelaskan tentang AI, tapi banyak juga membahas soal kondisi kesehatan mental ya. Kelelahan mental yang diakibatkan oleh media digital, oleh media sosial, dan juga adanya AI ini. Salah satu contohnya sekarang sedang digemari oleh Gen Alpha nih kan konten anomali yang menyebabkan brain rot nih Pak Firman ya. Anomali digital yang menayangkan konten yang absurd, itu yang dengan gambar-gambar tidak masuk akal katakan seperti itu lagi digandrungi oleh generasi Alpha. Nah, gimana sih penjelasannya kalau orang tua tuh harusnya seperti apa menghadapi Gen Alpha yang sudah terlanjur kecanduan sama konten-konten anomali digital yang menyebabkan brain rot ini? Kalau sudah tahu kecanduan ya harus dibawa ke ahlinya, antara lain ke Mbak Naila sebagai psikolog. Kemudian diasup atau diinput dengan kalau kita balik ke brain rot itu terjadi, katanya teorinya itu terlalu banyak mengkonsumsi konten-konten yang tidak menantang penggunaan kognisi. Nah, jadi otaknya membusuk. Sama seperti orang yang malas berolahraga, rebahan terus, nanti ototnya akan lemas. Nah, ini otak yang tidak dipakai akan menjadi rutin, membusuk. Nah, sehingga orang tua tadi selain berkonsultasi pada ahlinya, juga mengasup anaknya dengan informasi-informasi yang menantang.
Jadi tidak yang hanya receh saja ya. Jadi emang itu. peran orang tua sangat besar di sini ya untuk bisa mengawasi anak-anaknya di era saat ini. Batasi waktu screen time kali ya Pak Firman. Sekali. Kemudian juga harus terus diawasi ini kontennya apa nih, berfaedah atau enggak. Nonton boleh asal jangan kecanduan atau adiksi. Itu yang sudah harus dibawa ya mungkin ke profesional. Nah, ini banyak yang menyangkal soalnya Pak Firman di media sosial. Wah, ini datanya dari mana? Risetnya dari mana? Kenapa konten ini bisa menyebabkan brain rot? Data dan risetnya sudah banyak ya Pak, Pak Firman ya. Maka dari itu kita yang orang tua ini lagi-lagi harus aware dan ini tantangannya saat ini ya Pak Firman. Oke, nah itu tadi ya. Belum lagi kalau kita bahas popcorn brain yang meletup-letup akibat banyaknya disrupsi media. Terlalu cepat pergantian tema informasinya. Nah, itu juga bisa menyebabkan kelelahan secara mental ya Pak ya. Betul sekali. Oke, lalu kemudian apalagi kalau kita lihat itu istilahnya FOMO. FOMO, fear of missing out. Yang dimana khawatir ketinggalan informasi gitu. Ya. Dimana sekarang ada sesuatu yang baru harus ikutan gitu ya. Walaupun tujuannya belum tentu kecuan, mungkin ingin ke popularitas tapi pengen ikutan duluan. Ikut duluan, ada yang ngomong tung-tung sahur. Saya nggak ngerti apa ya tung-tung sahur itu. Anak saya ngerti Pak. Gen Alpha umur 7 tahun, hafal semua. Tapi balik lagi, gimana kita mengawasinya dengan bijak gitu ya. Jangan sampai orang tua nggak tahu apa isi tontonan anak itu sendiri gitu. Betul sekali, betul sekali. Ini saya kutip dari bukunya Cara Berpikir Manusia yang dengan AI maksudnya. Apa implikasi perbedaannya itu tadi? Oke, ini waktu saya membahas itu apa namanya pakai film Her, mungkin Mbak pernah lihat. Itu ceritanya tentang apa sih kurang lebih Pak Firman? Itu seorang pria yang kehidupan rumah tangganya krisis dan kemudian gagal. Kemudian dia mendapatkan tawaran ada sebuah aplikasi yang apa namanya bisa diajak ngobrol. Dan sambil ngobrol itu kan sebetulnya obrolan kita tuh dibangun pola algoritmanya. Oh, kalau dia suaranya bergetar kayak gini dia lagi sedih. Oh, kalau dia ngomong lebih dari 3 kata dia lagi gembira. Nah, si perangkat ini akhirnya bisa merespon dengan tepat. Implikasinya adalah pengguna ini, oh kok kalau saya menggunakan aplikasi ini, namanya Samantha aplikasinya, itu kok komunikasi saya lebih memuaskan ya. Saya menjadi manusia kok lebih dipahami oleh alat daripada dengan istri saya yang sedang krisis ini. Nah, akhirnya dia memang cerai sama istrinya. Dia sampai ada suatu saat di film itu ketika nggak bisa dikontak si Samantha ini, mungkin dari sistem operation system OS-nya itu lagi dibetulin sama seperti OS kita kan kadang-kadang setiap akhir bulan atau di hari tertentu kan dibetulin, di reset untuk menghilangkan bug-bugnya. Dan ini kok nggak bisa dihubungi, dia panik. Nah, ketika panik kemudian bisa diakses lagi, loh kan saya cuma OS, kan itu hal yang biasa. Nah, jadi ada standar norma yang berbeda, cara berpikir AI dengan cara berpikir manusia yang menyebabkan AI ini nggak bisa sepenuhnya kita andalkan. Selain itu juga ketika dia sedang ngobrol itu ngobrol dengan yang lain. Loh, kok kamu nggak eksklusif dengan saya? Berarti saya diduain dong. Loh, kan saya memang OS. Iya. Saya memang OS. Kok jadi semakin gila nih? Ke depan ini gimana ya, Pak Firman? Aduh, apalagi sekarang juga udah banyak banget ternyata yang mereka seneng curhat ya dengan AI itu sendiri. Nah, itu balik lagi ya teman interaksi kalau soal data pribadi, apalagi privacy, jangan sepenuhnya semuanya diceritakan sama AI ya Pak. Oh, betul sekali. Karena kita nggak akan tahu nanti ke depannya seperti apa ya mengenai data dari pribadi kita itu sendiri. Nah, kalau Pak Firman melihat ini juga ternyata AI ini menyebabkan retasnya batas etika. Jelasannya seperti apa tuh? Ya, seperti tadi ketika kita mengembangkan teknologi mestinya dipikirkan. Ini memang hanya berguna untuk meningkatkan produktivitas manusia, apa sekalian manusianya ikut tergusur. Nah, ini para pengembang platform nggak peduli itu. Dan banyak datanya seperti Google, Amazon, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi itu justru yang paling banyak mem-PHK karyawannya
Ya memang pesangonnya mungkin memadai, manusiawi, sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau jumlahnya begitu banyak kan menimbulkan problem. Yeah. Nah itu kan bahwa pengembangan teknologi apapun harusnya menjadikan manusia sebagai sentralnya. Ini sekarang lebih berat kepada perangkat ini harus dikembangkan seluas-luasnya. Manusia ntar dulu udah dipikirin. Nah ini kan tidak etis sebetulnya. Nah ini jadi ini yang saya sebut dengan batas tentang etika ini sudah diterabas. Sudah diterabas ya, sudah retasnya batas etika. Oke. Kalau pengawasan dari pemerintah melihat kecanggihan AI, kecanggihan yang dihadirkan di penggunaan media sosial saat ini seperti apa, terutama untuk anak-anak di bawah umur nih? Sebetulnya di pemerintah itu ada rencana strategis pengembangan artificial intelligence. Itu cukup visioner dan adaptif terhadap perkembangan artificial intelligence. Tetapi kalau menurut saya idealnya mestinya setiap negara ini punya kekhasan secara kultural. Mestinya kita dengan sumber daya yang begitu banyak, data yang begitu banyak, mengembangkan artificial intelligence yang sesuai dengan kultur Indonesia. Bagaimana produksi keseniannya, produksi kuliner dan sebagainya, itu bisa dibantu dengan artificial intelligence. Selain layanan-layanan yang konvensional tidak bisa dijangkau oleh oleh manusia yang konvensional, kesehatan dan sebagainya di pelosok. Itu mengembangkan sistem seperti Halodoc misalnya, atau Halodoc yang percanggih dengan artificial intelligence, itu layanan kesehatan bisa sampai ke pelosok yang paling jauh di Indonesia gitu. Nah, syaratnya adalah mereka diberi pengetahuan dan perangkat. Nanti akan tidak perlu harus ada dokter di pelosok, tapi konsultasinya pakai kamera, pakai gambar yang dikirim. Dan itu kemudian yang obatnya bisa dikembangkan lagi ya ke depannya, Pak Firman. Nah, untuk anak muda tadi, Gen Z dan sebagainya ini harus memacu perkembangan kognisi. Jadi, oke lah ada VEO 3 ini, adakan kompetisi misalnya membuat sebuah cerita yang beyond, yang melampaui dari kemasuk akalan selama ini. Coba Anda menggunakan prompt sejauh mana Anda bisa. Nah itu mungkin akan menarik seperti itu. Jadi kita tertantang untuk penggunaan, bukan bermaksud mengalihkan kerja-kerja otak kita kepada perangkat, tetapi bagaimana bisa menghasilkan karya yang melampaui dari kemampuan biasa. Oke. Seperti itu. Pak Firman, ini terakhir ya, closing statement dari kesimpulan buku Retasnya Batas di Tengah Dominasi AI. Ini apa yang harus dan juga ingin Anda sampaikan di sini? Bahwa artificial intelligence ini memang sangat berguna, sangat membantu manusia. Tapi banyak promosi hari ini itu basisnya adalah cara berpikir secara ekonomi. Nah itu belum tentu tepat untuk juga dikembangkan untuk kita perlu memikirkan soal budaya, soal interaksi antar manusia, soal sosial. Nah sehingga ketika kita belum menguasai berbagai aspek di luar masalah ekonomi, itu perlu berhati-hati dalam mengadopsi artificial intelligence. Jadi bukan nantinya ada kritik dari seorang profesor multimedia di George Washington University, itu mengkritik penggunaan artificial intelligence di jurnalistik di Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu pakai tadi untuk memproduksi berita, untuk membacakan berita. Nah ini kan secara sengaja meletakkan AI sebagai penggusur profesi-profesi jurnalis. Mestinya AI itu dipakai untuk membantu untuk mencari data yang sulit ditemukan selama ini. Kan dia punya bank data yang begitu besar. Kemudian menghasilkan kreasi laporan jurnalisme yang lebih bernuansa. Nah, ketika itu digunakan aman pekerjaan. Tapi ketika tadi untuk menggantikan menjadi news anchor, kemudian wartawannya diganti dengan artificial intelligence di beberapa perusahaan jurnalistik di Indonesia, itu kan berarti kita menyediakan diri untuk
diganti secara sengaja oleh artificial intelligence. Nah, sehingga closing statement-nya tadi, jangan sampai salah mengadaptasi dan strategi adopsinya. Itu ya, kemampuan berpikir kita harus jauh lebih dari AI ya, karena betul. AI ini balik lagi adalah kumpulan data mesin yang cukup berbeda dengan manusia. Banget. Jadi kedepannya manusia dan AI harusnya berkolaborasi. Itu dia yang kita tunggu closing statement-nya. Terima kasih Pak Firman sudah bergabung ngobrol-ngobrol sharing di sini tentang artificial intelligence. Semoga juga ini bisa menjadi pengingat kita bersama ya. Patutnya AI ini digunakan untuk membantu profesi, bukan menggusur profesi. Betul sekali. AI dan manusia kedepannya harus bisa saling berkolaborasi. Dan demikian teman interaksi untuk podcast interaksi kita kali ini. Kita bertemu lagi ya di episode selanjutnya. Saya Naila Husna dan Dr. Firman Kurniawan pamit undur diri. Sampai jumpa.